Penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 8 Februari 2021. Di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 1-9. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Suami istri bernama Marceline dan istrinya Francine Dumoulin menghilang pada ketinggian 2.600 meter di Pegunungan Alpen pada Agustus 1942 ketika menggembalakan sapi-sapi mereka. Putri bungsu mereka yang telah berusia 79 tahun berkata bahwa ia dan ke-6 saudaranya telah menghabiskan waktu hidup mereka mencari orang tua mereka yang hilang. Ketika Adam dan Hawa bersembunyi karena tahu bahwa mereka telanjang akibat makan buah yang dilarang, Allah mencari mereka. Walaupun mereka berusaha bersembunyi karena mereka takut, namun Allah tetap berseru, "Di manakah engkau?" Kenapa Allah mencari manusia yang telah melanggar perintahnya? Jawabannya adalah karena kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Sehingga walaupun manusia pertama telah menunjukkan sikap memberontak dan melawan, Allah tetap mengasihi mereka. Ia mencari mereka. Ini berita yang sangat penting. Allah karena kasih-Nya yang besar berkenan mencari manusia berdosa dengan mengutus anaknya sendiri, memikul dosa manusia berdosa, memulihkan keadaan mereka, dan memberikan kepada mereka jaminan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah mencari manusia berdosa adalah inisiatif dan kehendak Allah sendiri yang berdaulat. Hatinya melimpah dengan kasih sempurna. Kasih-Nya diberikan kepada manusia supaya manusia memperoleh keselamatan hanya dengan cara Allah dan bukan dengan cara manusia. Allah lah yang memprakarsai penyelamatan itu. Allah telah mencari dan menemukan kita karena kasih-Nya. Ia telah memulihkan hidup kita, semua karena anugerah-Nya. Jika kasih-Nya begitu besar atas kita dan kasih itu diberikan cuma-cuma, bagaimana respon kita? Ini berita yang berulang kali kita dengar. Apakah kita menganggap remeh kasih dan karya-Nya? Mari kita lebih mengasihi Dia lebih sungguh lagi. Bagaimana wujudnya? Yakni dengan selalu dekat kepadanya, melakukan firman-Nya. Selanjutnya, mari kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Mengasihi dengan tulus dalam bentuk tindakan nyata yang dirasakan dan dilihat oleh sesama kita. Allah tetap mengasihi kita, maka kita pun harus tetap mengasihi Dia dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.